Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembayaran letter of credit yang beranggotakan saya sendiri, Novita Turwardani, NIM 63010190102, dan Anissa Rahma Yuniar 63010190114, dan Ayu Linda Lestari 63011190119. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan slide yang kedua, yaitu mengenai pengertian letter of credit. Jadi apa sih letter of credit itu? Nah, letter of credit ini merupakan pembayaran yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah dalam bentuk kegiatan bisnis atau termasuk juga perdagangan internasional. Nah, kemudian pada pasal 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi impor disebutkan bahwa LC atau letter of credit ini merupakan janji bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC. Nah, dari beberapa pengertian teman-teman dapat melihat di makalah kami, itu dapat disimpulkan bahwa LC itu merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atau opening bank atas permintaan pembeli melalui bank koresponden sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkan kepada pembeli. Kemudian kita masuk slide berikutnya, yaitu tentang dasar hukum LC. Kami mengambil dua dasar hukum letter of credit. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lintas devisa. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu LC Syariah mengacu kepada Fatwa DSN MUI nomor 34/DSN MUI/2002 tentang LC impor syariah dan Fatwa DSN MUI nomor 35/DSN MUI/2002 tentang LC ekspor. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya, slide yang selanjutnya, yaitu tentang pihak siapa saja pihak yang terlibat dalam pembayaran letter of credit. Ini ada 5. Yang pertama opener atau aplikan atau kita sebut sebagai importir, yaitu importir memohon kepada LC melalui bank devisa di negaranya untuk membuka LC guna kepentingan eksportir, itu sebagai bank pembuka. Kemudian pihak yang kedua opening bank atau issuing bank. Issuing bank ini adalah istilah bank pembuka bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka LC untuk keperluan eksportir. Kemudian bank devisa ini memberikan jaminan kepada eksportir guna pembayaran LC dari importir. Kemudian pihak yang ketiga advising bank. Opening bank membuka LC untuk eksportir. Nah, melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari opening bank tersebut. Kemudian pihak yang keempat beneficiary atau istilah mudahnya eksportir. Eksportir ini yang menerima pembukaan LC dan diberikan hak untuk menarik uang dari LC. Kemudian pihak yang kelima negotiating bank. Negotiating bank ini
boleh menguangkan atau menegosiasikan shipping dokumen melalui bank mana saja yang diinginkan sepanjang memenuhi syarat letter of credit. Nah, bank yang membayarkan dokumen ini disebut sebagai negotiating bank. Seperti itu. Nah, kemudian slide yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Rahmayunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayunia, NIM 63010190114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu slide kelima tentang penerbitan letter of credit. Untuk dapat membuka atau menerbitkan LC, pemohon mengajukan permintaan kepada bank dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh bank. Dalam pembukaan LC, bank umumnya meminta nasabah untuk menyimpan dana sebagai jaminan atau marginal deposit. Untuk kemudian, bank sebagai wakil membuka LC sesuai dengan kriteria yang dikehendak nasabah. Atas kegiatan bank memberikan jasa penerbitan LC ini, maka bank berhak mendapatkan fee. Untuk selanjutnya yaitu slide ke-6 tentang penggolongan letter of credit. Secara garis besar, LC dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Untuk yang pertama, LC menurut bentuknya yang terdiri dari 1. Revocable LC. Revocable LC adalah LC yang dapat diubah atau dibatalkan sepihak oleh pembeli atau importir atau issuing bank tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada penjual atau eksportir. LC ini banyak digunakan untuk pembayaran antara perusahaan induk dan anak atau cabang perusahaannya. Yang kedua, irrevocable LC. Irrevocable LC adalah LC yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu confirming irrevocable LC. Adalah LC yang tidak dapat dibatalkan sepihak dan dijamin sepenuhnya oleh confirming bank. Yang kedua yaitu LC dari segi yang mengeluarkannya, terdiri dari yang pertama banker letter of credit, yaitu LC yang dibuka oleh suatu bank, di mana bank membuka LC atas permintaan pembeli tersebut bertanggung jawab atas pembayarannya bila syarat-syarat LC hanya dapat dipenuhi. Menurut praktek perbankan, LC hanya dapat dibenarkan dengan menggunakan banker LC. Yang kedua, merchant letter of credit adalah LC yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan bank biasanya hanya meneruskan LC tersebut tanpa suatu ikatan maupun tanggung jawab atas pelaksanaan pembayarannya. Jenis LC ini biasanya digunakan eksportir yang sudah saling kenal dan percaya atau perusahaan yang berafiliasi atau merupakan subsidiari dengan perusahaan induknya. Yang ketiga yaitu LC menurut syarat-syaratnya, yaitu yang terdiri dari yang pertama, documentary letter of credit adalah suatu LC di mana pembayarannya dilakukan dengan penarikan wesel yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut pada syarat-syarat LC. Yang kedua yaitu clear letter of credit, yaitu bahwa di dalam LC itu tidak dicantumkan syarat untuk penarikan wesel. Dalam arti tidak diperlukan dokumen-dokumen atau tanpa dilengkapi dengan lampiran dokumen shipping seperti BL dan lain-lain sudah dapat dicairkan. Yang keempat yaitu LC dari segi pembayarannya terdiri dari yang pertama, safe letter of credit
adalah LC yang pembayarannya oleh negosiasi bank dilakukan pada saat wesel-wesel diunjukkan oleh eksportir, disertai dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan syarat-syarat LC. Yang kedua adalah Usance Letter of Credit, adalah LC yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan pada saat jatuh temponya wesel berjangka yang bersangkutan. Untuk slide selanjutnya yaitu slide ke-7 tentang manfaat letter of credit. Di sini ada 5. Yang pertama adalah kepastian pembayaran dan menghindari risiko. Yang kedua, pengulangan dokumen langsung dapat dilakukan. Yang ketiga, biaya kecil. Yang keempat, terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta. Yang terakhir, berkemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu Linda Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Linda Lestari, NIM 119. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu pada kali ini ada slide ke-8, keuntungan letter of credit. Yaitu yang pertama dari sisi bagi pembeli atau importir. 1. Importir dapat menentukan jenis dokumen yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, importir dapat menentukan tanggal yang tepat pengapalan barang. Yang ketiga, importir dapat meminta fasilitas pembiayaan impor dari issuing bank. Dan yang keempat, transaksi menjadi lebih efisien dan aman karena telah dijamin dan ditangani oleh pihak bank. Yang kedua, bagi penjual atau eksportir, yaitu 1. Eksportir akan mendapatkan kecepatan dan keamanan pembayaran karena letter of credit akan memperpendek time lag antara pengapalan barang dengan penerimaan pembayaran. Yang kedua, eksportir dapat terhindar dari pembatalan letter of credit secara sepihak. Yang ketiga, eksportir dapat meminta tambahan jaminan dari bank lain apabila eksportir melakukan bonafiditas issuing bank atau khawatir akan political risk atau transfer risk di negara pembeli. Yang keempat, eksportir dapat terhindar dari risiko transfer atau transfer risk. Yang kelima, eksportir dan bank tetap menguasai dokumen dan barang sampai issuing bank melakukan pembayaran. Di slide 9 yaitu kelemahan letter of credit. Kelemahan yang pertama yaitu memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan jenis pembayaran lainnya. Importir harus mengeluarkan biaya untuk provisi pembukaan letter of credit, biaya telekomunikasi, dan pemeriksaan dokumen dan lainnya. Yang kedua, pembatalan letter of credit sulit dilakukan. Yang ketiga, tidak ada jaminan seandainya kualitas barang tidak sesuai dengan kontrak. Yang keempat, risiko unpaid, di mana eksportir menanggung risiko ditolaknya pembayaran oleh bank apabila dokumen yang diserahkan mengandung penyimpangan terhadap syarat-syarat letter of credit. Kemudian yang kelima yaitu risiko transfer dan risiko politik dari negara importir. Apabila eksportir menerima letter of credit dari negara yang mempunyai country risk tinggi dan letter of credit tersebut tidak dikonfirmasikan ke bank bonafide di negaranya, eksportir tersebut akan menerima risiko berupa tidak dapat menerima pembayaran karena ditutupnya issuing bank. Kemudian di slide ke-10 yaitu letter of credit sebagai jaminan perdagangan internasional. Untuk menjamin akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perdagangan internasional, maka segala sesuatu yang telah disepakati harus dicantumkan dalam kontrak. Kontrak dalam letter of credit akan memuat masing-masing tanggung jawab, jenis barang, syarat-syarat penyerahan barang, pengiriman barang, asuransi, cara pembayaran, dan hal lain yang diperlukan. Apabila kontrak telah ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka ketentuan yang disebutkan dalam kontrak letter of credit akan mengakibatkan hukum, di mana masing-masing pihak wajib mematuhi dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.